الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku khatib kami mengajak jamaah sekalian, marilah pada hari yang penuh dengan keberkahan dan mulia ini kita kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran kepada kita semuanya, watazawwadu, siapkan bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Jumat jatuh pada 17 Muharram 1445 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat Allah. Pada tahun ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hidup kita dengan tazawud, berbekal diri. Mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita ini, yang tidak semua Allah berikan kesempatan, menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadikan kita semuanya pandai berterima kasih, tentu dengan menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu perkataan menarik yang sangat masyhur dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orangnya yang pada hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu ka amsihi
yang hari ini sama baik, sama saja dengan hari kemarin. Tidak ada peningkatan keimanan, tidak ada peningkatan kualitas. Fahuwa maghbun, maka dia adalah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di tahun 1445. Diberikan waktu, diberikan kesempatan. Dan mari sama-sama kita kembali bermuhasabah, kembali menintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Begitu pentingnya kesempatan dan waktu sampai Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Mengingat betapa pentingnya waktu bagi kehidupan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam surat Al-Asr tersebut, yang rata-rata kita semuanya hafal surat itu, meskipun terkadang belum mampu mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, semuanya kita ini akan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Yang tidak rugi adalah mereka yang beriman, kemudian menjadikan iman itu sebagai landasan dari amalan-amalannya, berbuat kebajikan dengan keimanan. Dan yang tidak kalah penting, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati, mengingatkan dalam hak kebenaran, dan saling mengingatkan dalam as-sabr, kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu poin ini harus menjadi pedoman bagi kita semua untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara mengisi dengan amaliyah yang bermanfaat bagi diri kita, masyarakat, dan orang lain. Hakikatnya eksistensi kita, keberadaan kita, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, adalah mereka yang paling banyak menebarkan manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, potensi kerugian ini semuanya kita memiliki untuk potensi kerugian. Bahkan yang lebih dominan adalah ketika kita menyia-nyiakan waktu luang kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semangat hijrah harus kita optimalkan, terutama pada awal-awal tahun seperti ini. Karena akan berdampak pada kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang. Dan secara logika, apabila ada yang berleha-leha di awal waktu, di awal kegiatan, maka mustahil akan mencapai sebuah kesuksesan. Orang bijak mengatakan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan. Fanadamatul uqba liman yatakasal, karena penyesalan hanyalah akan menimpa orang yang bermalas-malasan.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya yang sangat masyhur di telinga kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga olehmu 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, saat kita sehat sebelum datang masa sakit kita. Mumpung kita masih sehat, mari ramaikan masjid. Mumpung kita masih sehat, mari sedekah. Mumpung kita masih sehat, mari tilawatul Quran. Betapa banyak di antara kita yang sudah diangkat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas baru sadar betapa pentingnya membina jamaah di masjid. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kaya kita ketika kita bergelimang dengan harta. Qabla faqrika, sebelum datang masa fakir kita. Wa faraghaka qabla syughlika, masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Wa hayataka qabla mautik, dan hidup kita sebelum datang mati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perhatikanlah kondisi kita saat ini. Ketika kita sedang berada pada waktu yang senggang, pada waktu yang luas, justru sering kita habiskan dengan hal-hal yang kurang atau bahkan tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Misalnya kita habiskan waktu hanya untuk membaca status akun milik orang lain. Waktu kita lepaskan begitu saja karena asik bermain dengan game, mengecek notifikasi Facebook orang, Instagram, YouTube, Twitter, dan masih banyak yang lainnya yang sengaja kita lakukan membuang-buang waktu. Sungguh media sosial terkadang lebih sering kita baca ketimbang kita membaca Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kita menjadi generasi yang hufad, pengemban kitab suci Allah, kalau waktu kita habiskan untuk medsos saja? Ternyata waktu kita bersama Al-Quran lebih sedikit dibandingkan waktu kita bersama media sosial. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Tiap hari kita bersama Android. Menjelang tidur kita buka WhatsApp, bangun tidur kita buka WhatsApp. Di saat kerja, pulang kerja, menyempatkan dulu membaca WhatsApp. Sampai bahkan terkadang waktu yang sempit kita gunakan untuk WhatsApp. Lalu kapan kita membaca Al-Quran? Sungguh nyaris Al-Quran terlupakan, menjadi barang yang aneh yang sudah jarang sekali kita buka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Waktu berjalan silih berganti, berbuatlah untuk kebaikan. Demikian kata Imam Syafi'i. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap abadi dan kekal, dikenang di lubuk hati kita semuanya. Dan kebalikannya, banyak orang yang masih hidup tetapi seakan mereka telah mati, tidak ada bermanfaat bagi orang lain. Berbuatlah kebaikan, maka nama kita akan kekal di hati orang lain. Mari sama-sama kita jadikan akhirat di hati kita. Dunia hanya sebatas di tangan kita, dan kematian sesungguhnya ada di pelupuk mata kita. Bersemangat untuk beramal mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.